Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang lemak, atau dalam istilah ilmiahnya disebut lipid. Jangan salah, lemak bukan hanya penyebab gemuk, tapi juga penting untuk tubuh kita. Apa itu definisi lemak? Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tapi bisa larut dalam pelarut seperti ater dan kloroform. Lemak tersusun dari gliserol dan asam lemak, dan membentuk trigliserida sebagai bentuk penyimpanan energi di tubuh. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi jangka panjang, pelindung organ dalam, serta pengatur suhu tubuh. Trigliserida berfungsi sebagai cadangan energi utama yang disimpan dalam lemak tubuh. Apa saja ciri-ciri kimiawi lemak? Lemak merupakan aster dari gliserol dan asam lemak. Ada dua jenis asam lemak, yaitu jenuh dan tak jenuh. Lemak tidak larut dalam air, lebih ringan dari air, dan mudah teroksidasi hingga bisa tengik karena terjadinya reaksi antara oksigen dengan asam lemak tak jenuh dan menghasilkan senyawa peroksida dan aldehid berbau tidak sedap. Apa saja klasifikasi lemak? Berdasarkan komposisinya, lemak dibagi menjadi lemak sederhana seperti trigliserida, lemak campuran seperti fosfolipid dan lipoprotein, serta lemak turunan seperti kolesterol dan vitamin A, D, E, dan K. Berdasarkan jenis asam lemaknya, ada jenuh, tak jenuh, dan esensial seperti omega 3 dan omega 6. Oleh karena itu, lemak berperan penting dalam pengelolaan berbagai sel di tubuh kita. Dengan lemak, tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Apa saja fungsi lemak? Lemak punya banyak fungsi loh, sebagai sumber energi utama yang mendukung tubuh kita untuk beraktivitas. Karena lemak juga menjadi salah satu energi utama di tubuh kita. Menjadi pelindung organ kita yang paling penting seperti jantung dan organ lainnya. Pembentuk hormon, penyusun membran sel, hingga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Fungsi-fungsi lemak inilah yang akan membantu tubuh kita agar terus bergerak. Bagaimana proses pencernaan dan penyerapan lemak? Di mulut, lemak mulai dipecah oleh lipase lingual. Di lambung, lipase lambung bekerja membentuk asam lemak dan gliserol. Di usus halus, empedu mengemulsikan lemak menjadi misel. Lalu lipase pankreas memecahnya menjadi asam lemak dan monogliserida, siap diserap. Hasil pencernaan lemak tersebut kemudian diserap oleh sel-sel dinding usus halus enterosit, di mana asam lemak dan monogliserida disintesis kembali menjadi trigliserida. Bagaimana proses transportasi lemak? Lemak diangkut oleh lipoprotein. Kilomikron membawa lemak dari makanan. VLDL dan LDL membawa lemak dari hati. Sedangkan HDL bertugas mengembalikan kolesterol ke hati untuk dibuang. Dengan demikian, setiap jenis lipoprotein memiliki peran penting dalam keseimbangan lemak tubuh. Kilomikron berfungsi mengedarkan lemak hasil pencernaan ke jaringan tubuh. Bagaimana proses utilisasi dan ekskresi lemak? Lemak digunakan untuk menghasilkan energi, membentuk hormon, dan menyusun membran sel. Sisa lemak akan dikeluarkan lewat feses atau diubah jadi karbon dioksida dan air melalui oksidasi. Selain itu, lemak juga berperan dalam menjaga fungsi otak, sistem saraf, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Apa saja kebutuhan dan sumber lemak? Tubuh membutuhkan 20-35% energi dari lemak setiap hari. Pilihlah lemak sehat dari ikan, kacang, alpukat, dan minyak nabati, serta batasi lemak jenuh dan lemak trans dari gorengan dan makanan olahan. Keseimbangan asupan lemak sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik. Apa saja akibat kelebihan dan kekurangan lemak? Kelebihan lemak bisa menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Sedangkan kekurangan lemak dapat mengganggu penyerapan vitamin dan kesehatan kulit, yang mana bisa berujung fatal. Jadi, konsumsi lemak secukupnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.